keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat ya untuk beraktivitas hari ini. Hari ini aku mau sharing-sharing lagi kegiatan aku. Ini aku baru bangun tidur ya teman-teman. Kebetulan hari ini itu di sekolah anak aku tuh ada pawai hari pahlawan gitu. Jadi setiap hari pahlawan itu biasanya TK di sekolah anak aku itu ngadain pawai gitu, pakai baju profesi gitu teman-teman. Jadi salah satu orang tuanya itu diminta untuk mendampingi anaknya pas pawai gitu, karena kan masih kecil-kecil gitu ya, jadinya harus didampingin pas pawainya. Sebenarnya boleh sih untuk nggak didampingin, cuman kayaknya aku masih nggak nyaman aja buat ninggalin anak aku pawai sendiri gitu, karena kan banyak ya murid-muridnya, kasihan juga guru-gurunya kalau harus ngurusin semua murid itu tanpa orang tuanya gitu ya. Nah, jadi sekitar jam 8 itu aku udah harus sampai di sekolahan karena pawainya itu dimulai jam 8. Nah, ini aku mau masak nasi dulu nih teman-teman, biar nanti pada waktu sarapan itu nasinya itu udah mateng dan nggak kayak baru mateng gitu loh, kayak nasinya lembek-lembek gitu. Jadi aku masak nasi dulu nih, abis tadi beresin piring-piring yang udah kering. Nah, untuk air masak nasi itu aku tuh nggak pakai air pam ya teman-teman, karena kayak aku nggak serak aja gitu. Kayak air pam itu kan kayak ada obatnya gitu ya, walaupun aku udah pakai toren, udah diendapin, cuman aku lebih nyaman kalau untuk memasak itu aku pakai air beli gitu ya, air beli isi ulang, jadi kan lumayan murah ya, cuman aku pakai masak doang. Nah, ini aku mau keluarin dulu lauknya yang hari ini tuh aku mau masak teman-teman, biar nanti dia itu udah nggak begitu mengeras ya pada waktu aku masak. Nah, sebelum aku masak, aku itu seperti biasa mau lap-lapin meja dulu dan perabotan-perabotan yang biasanya aku lap setiap hari. Ini tuh mejanya gampang banget kotor teman-teman, jadi walaupun ada debu atau remahan-remahan makanan tuh cepet banget kelihatannya. Dan juga kulkas aku ini kan warnanya hitam ya teman-teman, jadi kelihatan banget ada debunya. Biasanya sehari sekali tuh aku pasti lap ya, karena ini tuh modelnya kayak kaca gitu, terus warna hitam. Pokoknya jadi kelihatan banget debunya, kayak bekas cap-cap tangan gitu, kita buka tutup kulkas gitu kelihatan teman-teman. Jadi harus rajin-rajin ya kita ngelapinnya. Nah, sekarang aku mau mulai masak. Ini tadi aku tuh punya dori, terus ini tuh ceritanya pengen aku kayak katsu gitu teman-teman. Udah aku potong-potong dorinya, itu udah lumayan lama sih ini beli dorinya, cuman baru sempet aja buat ngolahnya. Ini aku mau marinasi dulu pakai tepung serbaguna gitu teman-teman, terus aku tambahin kaldu bubuk, terus juga aku tambahin lagi lada. Nah, ini aku mau marinasi dulu, aku masukin ke dalam kulkas. Terus ceritanya mau ngolahnya itu nanti kalau udah pulang dari sekolah anak gitu ya, biar dia tuh lebih berasa aja bumbu-bumbunya ini sampai ke dorinya gitu ya teman-teman. Ini pertama kali sih masak dori untuk anak aku, jadi biar kayak pengganti nugget gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku tuh mau ngalusin cabe. Ini ada cabe rawit merah. Aku itu kan selalu nyetok cabe giling gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya masih kurang untuk stok cabenya, jadi aku tuh kemarin beli sedikit karena kebetulan cabe giling itu di rumah udah habis. Jadi aku mau giling dulu seadanya gitu ya teman-teman, biar nanti tuh baru aku mau goreng gitu, terus aku simpen di kulkas. Jadi kalau mau pakai cabe yang digiling itu udah deh tinggal dimasukin aja gitu ya. Ternyata aku cocok teman-teman buat cara penyimpanan kayak gini, jadi tuh praktis banget buat kita masak, dan masaknya tuh lebih cepet, lebih satset gitu teman-teman. Nah, nanti tuh aku mau beli cabe lagi, terus rencananya mau beli cabe yang banyak biar sekalian aja gitu ngegilingnya.
Nah, sekarang aku mau lanjut masak ya. Untuk masakan yang pertama, aku mau masak itu jengkol, teman-teman. Udah lama banget aku nggak masak jengkol. Jadi kali ini itu aku mau masak jengkol. Sebenarnya sih enak aja ya untuk kita nggak masak itu, karena hari ini tuh kan ada kegiatan di sekolah. Cuman aku mikirnya teman-teman, nanti kalau misalnya seandainya aku sarapan beli terus makan siang dan makan malamnya tuh pakai apa ya, aku tuh bingung lagi. Dan aku tuh sekarang tuh kayak kalau mau beli makanan di luar tuh kayak nggak serk aja gitu teman-teman, nggak cocok di lidah, dan itu kayaknya bosen aja gitu udah sama makanan-makanan di luar. Jadi aku tuh lebih milih masak sendiri, walaupun ibaratnya itu cuman pakai telur dadar, pakai sambal doang, itu aja udah enak banget daripada kita beli di luar gitu kan. Terus udah gitu ya lebih hemat juga ya teman-teman. Wah, kalau misalnya kita masak sendiri, jadi kalau misalnya masak 30.000 atau 50.000 gitu ya, itu tuh udah dapat makanan yang enak, terus itu tuh udah bisa seharian gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, kita harus nyempet-nyempetin masak itu, kecuali kalau emang lagi mager banget itu baru deh ya udah beli aja. Tapi biasanya ya udah deh aku goreng telur dadar aja udah gitu ya, atau bikin sambal gitu aja udah deh. Itu tuh udah nikmat. Nggak tahu kenapa ya sekarang kalau misalnya soal makan itu makin lama atau makin berumur kali ya, kayaknya itu udah nggak neko-neko ya teman-teman. Kecuali kalau memang udah sering masak di rumah, paling tuh weekend ya kadang itu pengen makan di luar gitu. Dan itu pun makanan yang emang aku tuh nggak bisa masak sendiri di rumah, baru aku tuh pengen beli gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah tadi masak jengkol. Ini tuh ceritanya jengkolnya pengen aku kuah santan gitu teman-teman. Tadi itu udah aku masukin bumbu-bumbunya ya, terus aku masukin air, terus ini aku diemin gitu sampai mendidih sambil aku masak jengkol. Dan nunggu jengkolnya ini mendidih, aku mau nyeplok telur. Jadi karena memang stok sayuran di rumah aku tuh udah dikit banget, aku tuh belum ada food prep. Jadi ya udah deh, seadanya aja aku masak. Yang ada itu pasti telur ya. Aku mau nyeplok telur, ini aku lagi taburin dulu pakai garam. Aku sekalian aja nyeplok telurnya itu di fry pan kayak gini, biar sekalian bisa masuk semua gitu telur, ngegoreng telurnya gitu ya teman-teman. Jadi biar cepet gitu ya. Nah, ini aku sambil ngaduk-ngaduk juga si jengkolnya ini, pokoknya biar cepet langsung pakai 2 tungku sekalian ya teman-teman, karena kan memang ngejar waktu ya. Jadi anak aku itu paginya itu mau dianterin sama suami dulu. Dia tuh kan berangkatnya kan jam 6:30 tujuan gitu ya. Nah, nanti jam 7:30 itu baru deh aku pergi lagi ke sekolahan untuk pawainya. Kan lumayan ya teman-teman, waktu 1 jam itu kita pakai buat ngapa-ngapain di rumah, bisa kita mandi atau siap-siap. Karena kalau aku berangkat sambil nganterin anak sekolah itu rasanya tuh waktunya tuh kita keburu-buru gitu ya teman-teman. Jadi kerjaan di rumah itu belum beres dan rapi, tapi udah harus berangkat nganterin anak. Jadi ya udah deh, anak aku dianterin sama Pak Su dulu ya teman-teman. Nah, ini tadi udah selesai aku masaknya. Udah masak gitu aja, masak telur, masak jengkol, dan untuk anak aku tuh tadi aku mau gorengin nasi, udah deh gitu aja. Dan aku lanjut buat ngeberesin dapur dulu. Selesai masak itu hal yang wajib tuh, pasti dapur itu harus diberesin ya teman-teman, dirapiin, dilap-lap gini, karena pasti minyaknya tuh kan nyiprat kemana-mana ya. Udah habis gitu aku mau bersihin juga sinknya, terus kayak botol-botol sabunnya ini aku selalu cuci ya teman-teman tiap hari, karena kan kayak kena air terus ya kita cuci piring. Jadi tuh kayak biar dia tuh nggak berlendir gitu ya teman-teman. Terus di sini kan deket pembuangan ASI aku tuh kan kesini jalannya
ke cucian piring ini, jadi kayak airnya tuh suka netes-netes ke botol-botol sabun gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari deh aku sehabis masak itu biasanya aku selalu cuci botol sabun. Sekalian juga untuk sikat-sikat si sink cuci piringnya teman-teman biar nggak berlendir. Nah ini anak aku udah berangkat sekolah, dianterin sama Pak Su dulu, baru deh nanti aku jam setengah 8 berangkat buat pawai ya. Nah ini aku lanjutin kerjaan, aku mau jemur baju dulu, dan habis itu tuh aku baru mandi terus siap-siap ya teman-teman. Aku itu selalu nyuci tiap hari ya teman-teman, nggak tahu kenapa aku tuh nggak betah kalau lihat cucian baju tuh numpuk. Kadang-kadang tuh pengen ya kayak minimal 2 hari atau 3 hari sekali, tapi karena sekarang itu punya anak sekolah juga ya teman-teman, jadi nyuci baju tuh harus tiap hari juga karena seragam kan, nyuci seragam, jadi sekalian aja nyuci baju ya teman-teman. Nah aku pakai dulu waktu ini, lumayan waktunya tuh 1 jam aku pakai buat cuci baju, jemur baju, habis itu mandi, siap-siap terus sarapan ya teman-teman. Jadi kita nggak kayak gedebak-gedebuk karena ada acara di sekolah gitu ya. Nah ini aku langsung mandi, aku langsung berangkat, dan ini udah deh, aku udah sampai di sekolahan. Hari ini tuh anak aku tuh pengennya pakai baju profesi bola. Lihat tuh ya temen-temennya yang lain tuh pakai baju polisi, tentara, TNI gitu ya, pakai baju dokter, pokoknya lucu-lucu. Tapi tahun ini anak aku tuh cuman pengen simple aja, cuman pengen pakai baju bola, dan kebetulan udah ada di rumah dan dia lumayan punya baju bolanya. Ya udah deh, nggak apa-apa karena itu keinginan anak ya teman-teman. Dan ini pawainya tuh lumayan agak jauh juga, ini tuh kaki itu pegel banget, berasa gitu ya teman-teman ngikutin anak-anak ini jalan, tapi yang penting happy ya teman-teman. Nah udah sampai sini dulu video aku kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan kasih semangat juga buat teman-teman buat teman-teman di rumah juga ya. Jangan bosan-bosan ya nonton video-video aku ya teman-teman. Semoga hari ini hari-hari teman-teman di rumah itu seneng ya. Semangat terus.